Baik, di part 2 ini kita akan melanjutkan database diagram yang sudah kita buat minggu lalu, ya. Sebelum kalian mulai, saya mau pastikan kalian sudah menonton sampai habis dan menyimpulkan apa yang ada di part 1 ya, karena nanti kita nggak cuman praktek tapi juga ada ujian teorinya. Oke, silakan kalian buka SSMS-nya. Microsoft SQL Server Management Studio-nya, silakan di-connect. Nah, buka lagi basis data DB Akademik yang sudah kalian buat. Pastikan sudah ada 3 tabel lengkap dengan datanya. Ingat ya, datanya sesuaikan dengan yang diminta di part-part sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian itu ngisi datanya asal-asalan, nggak bisa nanti terkonek. Karena setiap tabel itu memiliki relasi, memiliki keterhubungan. Antara tabel 1 itu datanya dengan tabel yang lain, itu ada hubungan. Jadi nggak bisa kalau misalnya kalian isinya asal-asalan, nanti nggak bisa dihubungkan. Jadi silahkan kalau misalnya kalian ragu atau dari awal memang sudah ngisinya itu asal-asalan, lebih baik kalian ulang dari awal daripada, maksud saya desain lagi basis datanya, ikuti alurnya, ikuti petunjuk dari awal biar tidak ada kendala. Ya, karena kita keterbatasan untuk tatap muka, untuk bertanya secara langsung, silahkan saya rasa tutor yang saya berikan ini cukup jelas, asal kalian mengikuti instruksi saya, ya, oke. Jadi pastikan kalian punya 3 tabel lengkap dengan datanya, 3 view dan 1 diagram yang sudah kita buat kemarin, oke. Kalau misalnya kalian mau delete, tinggal diklik aja, klik kanan aja DB Akademiknya lalu delete itu bisa. Atau buat dengan nama DB Akademik 2, DB Akademik 3 boleh. Ya, kalau namanya sama itu nggak bisa. Jadi silahkan kalian buat DB Akademik yang lain. Kalau misalnya kalian sudah dari awal salah, silahkan dibuat ulang boleh. Yang penting harus mengikuti step by step-nya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan memodifikasi diagram yang sudah ada. Jadi kalau misalnya pertemuan sebelumnya kalian belum selesai buat diagramnya, kalian nggak bisa ikut part yang ini. Jadi silakan diselesaikan dulu, baru masuk ke sini ya. Nah, memodifikasi diagram, itu caranya, di database diagram, itu kalian klik, maka akan muncul DBO DG utama yang sudah kita buat minggu lalu. Kalian klik kanan, klik kanan DBO DG utama, lalu pilih modify. Ya, kita akan modifikasi. Maka akan muncul diagram DBO DG utama yang kemarin sudah kita buat satu, ya, antara mahasiswa dan prodi. Ingat, hubungannya adalah one to many. Ya, satu mahasiswa bisa memilih satu prodi. Satu prodi bisa dipilih oleh banyak mahasiswa, maka hubungannya adalah one to many. Sekarang kita akan menambahkan tabel baru. Kalau kemarin kita baru punya 3 tabel, mahasiswa, dosen, dan prodi, kita akan tambahkan satu tabel. Kita akan menambahkan beberapa tabel. Caranya, pilih menu database diagram di atasnya ya. Pilih new tabel. Nah, lalu kalian buat nama tabelnya itu adalah login. Ketik nama tabel yang baru yaitu tabel login. Saat tampil tabel baru, kalian desain seperti ini. ID mahasiswa, nama user, dan kata kunci, data tipenya, integer, and varchar, dan char, low null-nya semuanya di uncheck box. Ya, ID mahasiswa buat sebagai primary key. Klik kanan primary key. Bagi yang masih lupa bagaimana cara membuat primary key, klik kanan primary key. Nah, sekarang kita membuat kunci unik. Oke. Pilih pada tabel login ya, diklik tabel loginnya, lalu pilih index atau key. Maka akan muncul kotak dialog yang baru. Maka akan muncul PK login, muncul jendela index key di mana telah ada kunci PK primary key, tambahkan satu kunci lagi dengan menekan tombol add. Jadi saat muncul kalian add, nanti akan muncul satu. Nah, baru atur propertinya seperti ini. Jadi kalau awal kalian klik itu hanya ada PK login saja. Nah, kalian add.
Baru nama usernya ikuti, unique key-nya, name-nya ikuti. Ya. Propertinya samakan dengan yang ini. Sekarang kita buat relationship-nya. Masih di tabel login, klik kanan pada tabel login dan pilih menu relationship. Akan muncul jendela foreign key relationship secara otomatis. Akan dibuat sebuah kunci FK baru dengan nama FK login. Untuk melakukan konfigurasi lebih lanjut, tekan tombol browse ini. Yang ada di sebelah kanan properti, tabel dan kolom specification. Ya, nih ikuti panahnya. Namanya jadi FK login mahasiswa. Kalau kalian langsung memilih. Jadi untuk primary key tabelnya itu adalah tabel mahasiswa. Silakan kalian pilih mahasiswa. Foreign key-nya tabelnya adalah login. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat sebuah relationship, itu kalian klik itu di tabel yang foreign key-nya. Kayak tadi kan kita kliknya di tabel login, makanya menjadi foreign key adalah tabel login. Kayak kemarin kita buat mahasiswa dan prodi, kita buatnya klik kanannya di tabel mahasiswa. Maka foreign key ini tabelnya nggak bisa diganti, nggak bisa diklik-klik. Tapi kalau primary key itu bisa. Jadi foreign key ini akan mengacu kemana? Makanya yang primary key-nya yang bisa diubah. Kalian klik tanda panahnya, pilih tabel mahasiswa. Sekarang kita lihat mahasiswa dan login, apa hubungannya? Data mana yang memiliki nilai yang sama? Nah, di sini ada ID mahasiswa. Ya, kalian klik, ini bisa diklik ID mahasiswa, sama kayak prodi kemarin. Kalau misalnya masih kurang jelas ya seperti itu ya. Foreign key-nya diklik, tabelnya klik kanan relationship. Lalu pilih hubungannya, primary key-nya ke tabel yang mana. Nah, pilihlah kolomnya atau atributnya. Atribut mana yang memiliki nilai yang sama, itu yang menghubungkan antara dua tabel ini. Oke, kalau sudah klik oke. Hasil konfigurasi relationship dapat terlihat di bagian tabel and column specification jika Anda menampilkan isi propertinya. Nah ini. Ya, kalau sudah tinggal kalian close, maka hasil akhirnya akan seperti ini. Hubungannya adalah 1 to 1. Karena apa? Karena dia tadi unique key. Karena nilainya sama, ID mahasiswa dan ID mahasiswa. Dia untuk login dia tidak memiliki atribut key sendiri. Dia bergantung kepada atribut key dari mahasiswa. Oke. Ini yang one to one. Oke, yang kemarin sudah one to many. Sekarang silakan kalian buat diagram bentuknya seperti ini. Prodi kemarin sudah one to many, mahasiswa dan login sudah one to one. Nah, sekarang kalian tambahkan lagi mahasiswa dosen. Ini dosen ya, nanti kalian buka PowerPoint-nya. Kalau dijalankan slideshow-nya, ini di handphone saya tidak terbaca dosennya. Nah, hubungannya adalah one to many. Ingat, kalian klik kanannya di tabel yang menjadi foreign key, berarti di mahasiswa. Klik di mahasiswa, pilih relationship, lalu lakukan pengaturan untuk bagaimana menghubungkan antara tabel dosen dan tabel mahasiswa. Silahkan dicoba. Oke. Nah, sekarang relationship many to many. Nah, relationship many to many banyak terjadi di dunia nyata. Contohnya, mahasiswa mengontrak kelas, customer memesan barang. Konsep relationship many to many tidak dapat diimplementasikan pada permodelan relationship tanpa mengakibatkan redundansi data atau perulangan data. Nah, untuk mengimplementasikan konsep relationship many to many pada model relasional, maka secara logik relationship tersebut dipecah menjadi dua buah relationship one to many. Jadi kalau ada hubungan antara many to many, maka dia harus dipecah menjadi dua buah relasi one to many. Contohnya seperti ini. Entitas A terhadap entitas B itu adalah hubungannya many to many, maka akan dirubah menjadi seperti ini. Ya, one to many 2. Nah, ini contohnya. Mahasiswa mengontrak kelas. Satu mahasiswa bisa mengontrak banyak kelas. Satu kelas bisa dikontrak banyak mahasiswa.
maka hubungannya adalah many to many. Untuk mahasiswa ada atribut ID mahasiswa, ada NIM, ada nama, ada jenis kelamin. Sedangkan kelas ada nama kelas, ada ID kelas, ada tahun ajaran, dan ada semester. Oke. Nah, untuk implementasinya relasi A, relasi B, maka akan muncul relasi entitas yang baru, yaitu relasi A dan B. Maka di sini pertamanya ada kelas, ada mahasiswa, mahasiswa mengontrak kelas, maka akan muncul di sini mahasiswa kontrak kelas, yang mana dia tidak memiliki primary key sendiri. Jadi dia mengambil dari primary key kedua entitas tersebut. Ya, jadi di sini primary key-nya adalah ID mahasiswa dan ID kelas. Ya. Di sini ada ID mahasiswa, di sini ada ID kelas, maka mahasiswa kontrak kelas itu ID-nya adalah ID mahasiswa dan ID kelas. Yang tadinya many to many, maka jadi one to many. Di sini one to many. Ya, jadi dua relasi one to many. Dari awalnya many to many, maka jadi one to many-nya dua. Ya. Nah, sekarang silahkan kalian desain lagi untuk tabel kelas, tabel mahasiswa kontrak kelas, dan mata kuliah. Sekarang kita buat composite key-nya. Caranya tinggal kalian blok dulu, kalian klik yang ID mahasiswa, tekan tombol shift, lalu tekan ID kelas. Ya, pokoknya sampai keduanya terblok. Baru kalian klik kanan, buat primary key. Klik primary key, ya, diklik dua-duanya, klik kanan primary key. Itu untuk membuat composite key. Nah, ini tugas kalian yang ketiga. Jadi yang pertama tadi kalian untuk di part 1 kalian membuat kesimpulan, contoh-contoh dari atribut. Yang kedua, part kedua tadi hubungan antara mahasiswa, prodi, dosen, dan login. Nah, yang ketiga ini adalah mahasiswa, login yang tadi tetap, prodinya tetap, dosennya tetap. Tinggal kalian tambahkan kelas, mata kuliah, dan mahasiswa kontrak kelas. Kalian perhatikan, ini harus benar ya hubungannya one to many-nya, yang mana menjadi primary key, yang menjadi foreign key. Oke, silahkan dikerjakan. Jika ada kesulitan, silahkan di WA. Saya harapkan kalian WA-nya itu melalui grup kelas. Jadi nanti temannya yang lain bisa membaca. Jadi nggak ada pertanyaan yang berulang ke saya. Jadi semua informasinya tersalurkan. Ya, itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.